Agazo iko sunduvonu, oh Tuhan pentadangono, itong pilingnu sit bansaku. Agazo ingaranmu Tuhan, agazo iko sunduvonu, ikau Tuhan to sundu tapangkat, ikau sampai penraid kinoringan. Minin si bako bahagi dohon isadaku inanunu, minongon toko dohon tu isada di nasanganu ku. Niroponu idongonu Tuhan, inanunu isangkapku, minataiko no gulianko tuisamotnu dohon ditagazo. Ikau Tuhan to sundu tapangkat, ikau sampai penraid kinoringan. Minin si bako bahagi dohon isadaku inanunu, minongon toko dohon tu isada di nasanganu ku. Niroponu idongonu Tuhan, inanunu isangkapku, minataiko no gulianko tuisamotnu dohon ditagazo. Minataiko no gulianko tuisamotnu dohon ditagazo. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bertemu dalam kebaktian online kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari-hari yang lepas Tuhan setia menjaga dan memelihara kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan yang sehat. Baik, untuk tidak membuang masa, mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah, masuk dalam hadirat Tuhan,
memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita berdoa, saya ingin membacakan satu bahagian firman Tuhan sebagai panggilan kita untuk beribadah kepadanya. Firman Tuhan berkata demikian, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya." Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama dalam hadirat Tuhan, memuji bersama, menyembah bersama Allah kami, Tuhan dan penyelamat kami. Saat ini Bapa, kami mohon Roh Kudus Tuhan hadir di antara kami untuk menjadi Tuhan dan juga Allah yang kami sembah dalam ibadah ini. Kami persembahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memuji Tuhan di dalam lagu 74 rangkap yang pertama sehingga yang ketiga. Saya ulang, dongoi 74 rangkap 1 sampai 3. Untuk meneruskan ibadah kita dalam pembacaan Mazmur, saya persilakan Gembala Liviana untuk membawa kita dalam pembacaan Mazmur. Ihisaditi subang toko sid pembacaan Zabur sid gama di toko domongin daso do kinoringan itinano ku Zabur 121 itu lu di boros
ituhan o moso-poso. Yat kiti boros dau, tumimpan ako si dongog urul, sembono ka imonulong dohon. Aso o inono isono, ituhan iminungurug dit avan o mitana. Ituhan mo nindal ikaw, supaya amo kotong kihal ihakod nu, imanaud ikaw nga amo tiyodopon. Tantu amo duduon do tiyodopon imanaud dot Israel. Ituhan inono imanaud ikaw. Ituhan moso-moso ikaw, mga dundong panong sidwanan, o ngitadaw nga amo ko surukanon, ang tawa ivulan isodot. Ituhan manaud ikaw, supaya ako onong disokovi ay ikaraatan. Yosido o manaud do ko posizan nu, ituhan manaud di pamanahan nu, di mantadi o mimuli ko no, piano sampai pendad, kadi Zabur 121. Mari kita memuji Tuhan dalam lagu yang ke-44, rangkap 1 sampai 3. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi, untuk meneruskan ibadah, saya persilakan Gembala Joel untuk membawa kita dalam doa pengampunan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan demikian. Tetapi jika kita mengakui dosa kita di hadapan Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah. Oleh itu, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi yang Maha Suci dan Maha Pemurah, kami orang-orang yang sangat berdosa di hadapan-Mu, sangat memerlukan balas kasihan-Mu.
sekarang mengaku di hadapan-Mu segala dosa kami di dalam pikiran, perkataan, dan kelakuan. Oleh itu kami memohon Engkau mengasihani kami dan memberikan anugerah pengampunan-Mu, karena kami sentiasa menuruti hawa nafsu dan melawan kehendak-Mu yang suci. Tamak akan keuntungan duniawi dan memandang rendah akan berkat surgawi, serta mensia-siakan kasih dan kemurahan Bapa surgawi. Kami sentiasa kurang beriman dan juga kurang berkelakuan baik. Kami juga sentiasa tidak memandang penting akan pekerjaan surgawi dan tidak mementingkan kehidupan rohani. Tidak mempunyai kesaksian yang baik di hadapan sesama manusia dan tidak dapat disebut dan setia di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami, sucikanlah kami dengan darah Kristus dan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat dikuatkan kembali untuk melayani Engkau dengan penuh setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita teruskan ibadah, mari kita memuji Tuhan di dalam lagu yang ke-66, perangkat yang pertama sehingga yang ketiga. Baik, saat ini mari kita masuk dalam pengakuan iman, dan untuk membawa kita dalam pengakuan iman, saya persilakan Gembala Masibin untuk memimpin kita dalam pengakuan iman. Allah surgawi sentiasa meneguhkan iman kita yang sejati. Oleh itu, marilah kita mengisytiharkan iman kita dengan bersama-sama berdiri dan melafazkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi kepada semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu lagi di dalam ibadah kita minggu ini. Dan minggu ini kita belajar bersama-sama teks firman Tuhan yang diambil 1 Timotius bab yang keempat ayat yang ke-12. 1 Timotius bab yang keempat ayat yang ke-12. Di bawah garis besar, hamba Kristus Yesus yang baik. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan biarkan sesiapapun menghina engkau, karena engkau muda. Sebaliknya, hendaklah engkau menjadi teladan bagi semua orang yang percaya kepada Kristus dengan percakapanmu, kelakuanmu, kasihmu untuk orang lain, imanmu kepada Kristus, dan cara hidupmu yang suci. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi hari ini kami bersyukur ya Bapa, karena sekali lagi Engkau memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk terus memuliakan nama-Mu di dalam ibadah ini. Mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami agar firman Tuhan yang akan ditabur sebentar lagi, biarlah benih firman Tuhan itu ya Bapa tumbuh subur di dalam hati kami, membesar sampai berbuah di dalam pribadi kami masing-masing. Sebab itu ya Bapa, sekiranya ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba campur tangan di dalam ibadah ini, kami mohon di dalam nama Yesus kami usir semua itu, supaya biarlah hanya kuasa Roh Kudus dan Bapa Surgawi sendiri yang dapat dimuliakan melalui kebenaran akan firman. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teks pembacaan kita pada minggu ini diambil daripada 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, dan tema kita masih lagi di dalam kekudusan, manakala subtema mempertahankan kekudusan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita sudah masuk di dalam minggu yang ketiga, bulan 11. Itu juga berarti minggu ini kita sudah masuk ke 3 minggu belajar bersama-sama akan kekudusan itu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan sepelayanan sebelum ini, nah arti kekudusan itu sendiri menurut Kamus Dewan adalah tidak bercela, suci, bersih, dan murni. Manakala dalam bahasa Ibrani, kata kudus itu sendiri berarti terpisah atau dipisahkan. Oleh itu, jika kita merujuk keseluruhan kitab Imamat, dalam kitab Imamat terkandung pelbagai peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah sendiri, pengadilan, perintah, serta pelbagai ajaran. Tujuan Allah melakukan perkara itu supaya umat Allah
yaitu umat Israel, akan terpisah dari golongan orang-orang yang belum mengenal Allah. Akan terpisah atau dipisahkan. Sebab itu, jika kita merujuk keseluruhan teks kita pagi ini, khususnya dalam ayat 6 sampai yang ke-8, dengan tegas Rasul Paulus memberikan dorongan serta nasihat kepada Timotius, supaya Timotius senantiasa berhati-hati dengan iman percayanya kepada Kristus Yesus, supaya melalui hal itu tiada ruang orang lain untuk memperkatakan, memperkecilkan Timotius karena usianya yang masih muda. Sebaliknya, sebagai hamba Kristus, biarlah dia menjadi teladan ataupun contoh kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, berbalik pada tema kita, yaitu kekudusan. Bagaimana caranya kita mengaplikasikan kekudusan itu di dalam pribadi kita masing-masing, supaya kita dapat mempertahankan kekudusan hidup seperti subtema kita pagi ini. Jika kita merujuk sekali lagi teks kita pagi ini, melalui teks ini Rasul Paulus sudah menggariskan 4 perkara penting yang perlu diperhatikan oleh Timotius dan juga kita semua pada pagi ini, supaya kita dapat mempertahankan kekudusan hidup. Yang pertama, menjaga percakapan. Raja Salomo dalam Amsalnya, Amsal 10 ayat yang ke-19 mengatakan, semakin banyak bercakap, semakin besar kemungkinan berdosa. Orang bijak berhati-hati dengan kata-kata mereka. Oleh itu, daripada setiap hari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengatakan, bah, emiku boboy iadilo. Atau enggak, nilan kadiko iku beroy, iadilo maiku boy. Kah, lebih baik, kata Rasul Paulus di dalam Efesus 4 ayat 29, gunakanlah setiap perkataan kamu di dalam kebaikan, mendorong, menasihati, bahkan memberi tunjuk ajar dan panduan serta semangat kepada ramai orang, supaya perkataan kita dapat digunakan dalam hal kebaikan. Karena jika kita tidak menjaga setiap perkataan kita dengan baik, maka Alkitab mengatakan, yaitu Yesus sendiri di dalam Matius bab yang ke-12 ayat 36 dan 37 yang berbunyi demikian. Ketahuilah bahwa pada hari kiamat setiap orang harus mempertanggungjawabkan tiap-tiap kata yang tidak seharusnya diucapkan. Kata-kata kamu akan digunakan untuk menentukan sama ada kamu bersalah atau tidak. Oleh itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah dengan kata-kata kita setiap hari. Yang kedua, yang Rasul Paulus gariskan untuk menjadi panduan kita bersama, yaitu menjaga kelakuan. Pentingnya menjaga kelakuan kita setiap hari, karena apabila kita berkelakuan tidak senonoh, percakapan yang sembarangan, tindak tanduk yang tidak sewajarnya, maka hal itu menjadi cermin bagi orang lain, khususnya mereka yang belum mengenal Allah. Kata mereka, oh, begini pula sifat orang-orang Kristen. Sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
tidak heranlah apabila Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 3 ayat yang kedua dan ketiga yang mengatakan, kamu bagaikan surat Kristus yang ditulis, yang dapat dibaca oleh ramai orang melalui tindakan-tindakan kita seharian, melalui kelakuan kita. Oleh itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah dengan kelakuan serta tindakan-tindakan kita setiap hari. Karena itu boleh dijadikan orang lain sebagai alat pengukur iman. Yang ketiga dan nomor 2 terakhir, apa yang digariskan oleh Rasul Paulus di dalam pembelajaran kita pagi hari ini, yaitu tentang kasih. Ramai orang keliru tentang kasih. Orang berpikir karena kasih ataupun samod, orang yang melakukan kesalahan biarkan saja. Nunu ika sabab iya dino tengah pineko sokobiay, nakagama yadot araat nga pinimazo i, pisimazo ni pinay, ka? Ba asopo kon timbulay di samod pogima. O tujuan. Jika kita berpikir begitu, sebenarnya kita salah. Sebenarnya kita tidak mengasihi orang itu. Karena menurut Yesus dalam Wahyu 3 ayat 19e, aku menegur dan menghukum orang yang aku kasihi. Mari kita ambil contoh. Mencuri. Kalau seseorang melakukan perkara demikian, tanpa kita menegur dan menghukum dia untuk mendisiplinkan pribadi dia, maka sebenarnya kita tidak mengasihi dia. Karena seolah kita mengiyahkan perbuatan dia. Oleh itu, kira-kira adakah kita mengasihi orang itu jika kita tidak bertindak sedemikian? Maka itu dalam Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo, Amsal 13 ayat 24 mengatakan, orang yang tidak memukul anaknya tidak mengasihi anak itu. Orang yang mengasihi anaknya akan mendisiplinkan anak itu. Oleh itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengasihi sesama dengan cara yang betul. Yang keempat dan terakhir yang sempat kita belajar untuk hari ini, yang Rasul Paulus gariskan sebagai panduan di dalam kita menjalani kehidupan seharian, ialah tentang iman. Iman sangat penting dalam kehidupan kita, karena iman adalah penentu dalam kehidupan kita, baik sekarang maupun di masa akan datang. Nah, dalam hal ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui iman juga semua yang dinyatakan tadi, yaitu tentang percakapan, menjaga kelakuan, kasih, semua ini dapat dinyatakan dan dapat dirangkumkan melalui iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Sebab itu, sebagai pengakhiran di dalam khotbah kita pagi hari ini, sebab itu jika kita dapat mengaplikasikan semua ini dalam kehidupan kita, seperti yang disarankan oleh Alkitab, firman Tuhan yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam kehidupan Timotius itu sendiri dan juga kehidupan kita, maka kita pasti akan dapat mempertahankan kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus
memberkati. Jemaat Tuhan, kita bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Oleh itu, mari kita sambut firman Tuhan yang kita sudah dengar dengan memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan dalam lagu 68, rangkap 1 sampai 3. Saya ulang lagi 68, rangkap 1 sampai 3. Dapat katatau no di tong kilinggang di kaindorasi natanus kami tong kasih toko wong sumuhun mangasih tong sumuhun di Tuhan inonoi basan ikahigapanan kita moko susah nyatanus kami sudah no dawino pogos ito moko Tanus kami ang kasih toko sumuhun mangasih po sumuhun di Tuhan inonoy basan ikahigapanan. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi, saat ini kita masuk dalam doa syafaat, dan untuk doa syafaat kita akan dipimpin sekali lagi oleh Gembala Liviana. Nah, hizaditi pasadian ginagawa dito ko dot sumubang si doa syafaat saralong isambayang dito ko di sasarap yano it barot apat ot bahan doa otakan ubiton ito ko bersama-sama. Yang pertama sekali minta doa toko bahagi di keadaan do pemukunan di dino supaya kinuringan campur tangan pidu di tipanakit di antar sisi pemukunan. Kodovo minta doa toko bahagi di mulun kita mau sehat supaya melalui isamut do kinuringan yoti mengalami do kesembuhan. Kodovo minta doa toko bahagi tunggu gereja-gereja supaya biarpun kita keadaan do pemukunan dapat sekolah gereja tetap akan sang sinsaradong do kosipan head kinuringan terus setia tetap melayani do kinuringan. Yang mesin keempat minta doa toko bahagi di pemukunan toko Malaysia supaya melalui di pemerintah do pemukunan di toko Malaysia toko dapat hidup aman dan damai di negara Malaysia. Nah, persediaan ginabot di toko Soko VI sumufang toko sid saradong do doa tumuku minta doa toko. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan di dahay detikau kinuringan di mana po asamud dahay sebagai riniba sa Pinoy hizadit Tuhan yang nakoy miiso sid saranong do doa
biarpun sid berbagai tempat ako'y sin membayang di hisa diti, sid ka madahay menginda sa ulikaw, tapat kasip ako'y karapat ako'y miiso, sid saradom do doa, bakan mengining ko, iga madahay duminda mo o makitulong ikaw. Ihisa diti Tuhan, ino ko'y minta dua, pero khusus bakit ipanakit do kumukunan di dino, no iti COVID-19, o Tuhan sebagai rini ba, kupuri mo ko'y do putus asa ko'y, kupuri mo ko'y Tuhan, banal ko terbeban ko'y, sabab iti panakit do kumukunan di dino. Tapos kasi po ko'y Tuhan, do tiso sa COVID-19, sinsara dum do kuasa no, baka ikaw kinuringan dino po do samod pasti niya campur tangan, sid gama do pinso do iti panakit hitin kumukunan Tuhan, bahkan barakatan mo itu usaha do kerajaan, kaya sa COVID-19 hakit berusaha memutuskan iti rangkaian do COVID-19 Tuhan, supaya iti panakit nga pinso do tansit mamukunan, ang kasi po ko, pati barakat penyertaan no, umikuasa no Tuhan, o pinso do iti panakit. Baka na ino kayo mga hondong di tanganak no, itamo si hatizan iti, ivaro sid valay, sid rumasakit ko sid sombono po, o Tuhan barakata yung to di tanganak no, itamo sihat, tahakay kakansangan, doguvas ang ginabo Tuhan, untuk lumawan di panakit, bahkan terlebih lagi Tuhan, uminda mo ko'y, biarlah iyo terus berharap, mangasip di kau Tuhan, at ikaw sebagai kinoringan, iminungurug do rin iba, kadapat mga nahak diyo do kolingasan doguvas. Sa Pino Tuhan, sa COVID-19, itahak dahil sa ikaw, dumanhak ko pong hiburan ng kukuatan, bahagit ang anak nung itamo, sihat, hisan iti, sampai yo ti Tuhan nga memperolehi kesembuhan atat sidikaw. Baka ningino ko'y minto do bago Tuhan, terkhusus bagit ng gereja-gereja, it kasi po ko'y Tuhan, mungkin baru gereja at ulumah, bakan kakali o kuat hisan iti. Tapat humarap po ko'y dot ikaw na terus campur tangan sa ko'y gereja-gereja Tuhan, supaya ko'y sa ko'y sebagai anak mo terus para kekuatan, terus mangasip sidikaw, para kekuatan Tuhan, terus mulayani dikaw, biarpun yan kita di keadaan pemukunan, bahkan biarlah Tuhan di keadaan pemukunan di dino, jadi zon di Sokovia gereja-gereja Tuhan untuk terus sumurut secara dong dokosipan sit gama dong mangasip sumuhut di kau. Bahkan yang kami minta doa ke Tuhan terkhusus ya di keadaan dos pemukunan dahay Malaysia, o Tuhan Sokovia di titak dari sedikau, tu kasih pokok doti kau nama marakati pemimpin di Farosit gereja pemugunan dahay, ikaw Tuhan ang mamarakat itong pemimpin manhak dot iso kejujuran kesungguhan secara dot pemerintahan, supaya melalui pemimpin itu Tuhan ngayo ko'y kadapat hidup aman dan damai sa pemugunan di Malaysia, bahkan pergolakan politik, masalah ekonomi, ketidaksepahaman dan sebagainya Tuhan yang berlaku sa pemugunan dahay, supaya tak dahil sa ikaw Tuhan, untuk mozo-mozo bahkan mangatag itama vantakit di negara dahay Malaysia. So kaya dititak dahil sidikaw sa ngalan ni Yesus minta doa ko'y. Amen. Terima kasih kepada Gembala yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Dan saat ini mari kita muji Tuhan sekali lagi. Mari kita memuji Tuhan dalam Longoi 20 rangkap 1 sampai 3. Sambil kita memuji Tuhan, kita boleh memungut persembahan. Oh Tuhanku, oh
persembahan. Saya persilakan sekali lagi Gembala Joel untuk membawa kita dalam doa. Baiklah saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebentar tadi kita sudah menaikkan lagu penyembahan sambil memungut uang persembahan kita. Dan uang persembahan tersebut kita haruslah kembalikan kepada bendahari di setiap jemaat kita. Oleh itu mari kita berdoa untuk persembahan diteruskan dengan permintaan doa Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, uang persembahan ini kami berikan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang atau uang yang harus kami berikan kepadamu, tetapi biarlah tubuh dan seluruh menghormatimu. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi, mari kita teruskan ibadah kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita muji Tuhan dalam lagu yang ke-83, rangkap 1 sampai 3. Tuhan Omazavuzo Itoko. Sangmo punapa Tuhan harapanku minsan sit kesusahan minsan sit kapagasan Tuhan harapan mana kesinangan sampai konsapatan mana kesinangan sampai konsapatan Tuhan omong sokoso sicoko nopo kahakan Tuhan dosamu dan keseraman hidup di kesusahan hidup di kedumusan Yesus noi harapan pun sapatan Yesus noi harapan pun sapatan Tuhan nomor sebaso sisongo punapa isamo gawita gaso totamo biginabo Biano
Baik, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk membawa kita dalam pembacaan hukum yang terutama dan juga doa berkat, saya persilakan sekali lagi gembala yang telah membawakan firman hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pulang, marilah kita mengingati dan mentaati ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, inilah perintah yang paling utama. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita. Dialah Tuhan yang esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tiada lagi perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Mari kita berdoa. Marilah kita pulang dengan membawa berkat Allah kita, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.